Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan perganti untuk meta and tematik. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Anda memasuki masa UTS serta masa PJBL. Ya, baik kita langsung masuk ke materi. Kita akan membahas accuracy assessment of spatial data. Ya, jadi kita tahu bahwa tidak ada pengukuran yang sempurna. Satu-satunya yang bisa kita jadikan senjata untuk memastikan bahwa pengukuran kita memang berkualitas adalah statistik ya. Jadi itulah yang akan kita lakukan ya. Nah, secara statistik kita sudah mengetahui apa yang namanya confidence interval harusnya ya, berapa persen misalnya, atau kita juga pengen em, mencapai akurasi tertentu untuk skala peta tertentu misalnya ya. Nah, jadi ada dua tipe akurasi di sini, rekan-rekan. Ada yang namanya positional atau geometric accuracy, itu tentunya berhubungan dengan nilai XY atau nilai planimetrik, ya. Terkadang juga nilai Z dalam arti elevasi, jadi nilai Z yang fisik. Ada juga yang berupa tematik akurasi. Nah, tematik akurasi ini tergantung dari tipe data yang memang sedang kita amati, ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, yang paling sering kita gunakan itu adalah RMSE. Jadi kita akan sedikit mengulang RMSE itu apa di sini, ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui akurasi dari data kita? Karena data kita umurnya akan panjang, ya. Bahkan nanti kalau teknologi sudah semakin berkembang, sudah semakin akurat, data yang tidak akurat ini pun masih bisa digunakan karena pada masanya dia sudah memenuhi standar tertentu, ya. Dan yang kita harapkan adalah data kita mendekati realita. Jadi sesedikit mungkin deviasinya dari yang kita amati di lapangan, ya, tipe data apapun itu. Nah, namun yang namanya pengamatan itu tidak bisa kita assess individu per individu. Jadi bukan titik per titik ya, tapi kita akan mengakses sekumpulan titik ya. Lalu kita akan melihat dari kumpulan titik itu apakah semua titik ini masuk ke dalam sebuah confidence interval tertentu ya, atau ada titik yang kira-kira bisa kita buang gitu misalnya karena kita anggap sangat salah outlier, atau dia ya udah gitu ya ada satu yang menyimpang atau berapa yang menyimpang itu tidak apa-apa, itu bagaimana caranya ya. Jadi itulah kenapa kita melakukan pengukuran lebih dalam tipe pengukuran apapun di teknik geodesi dan geomatika ya. Nah, jadi spasial data akurasi ini juga merefleksikan tingkat akurasi data yang dapat kita capai pada suatu saat tertentu gitu ya. Jadi tentunya kita tidak bisa menyamakan masa di mana katakan kita melakukan pengamatan hidrografi, lagi-lagi yang saya kenal menggunakan single beam dengan multi beam. Itu dua pengamatan yang berasal dari waktu yang berbeda ya. Namun mereka memiliki akurasi data yang mencukupi, harus mencukupi sesuai dengan tekniknya gitu ya. Tentu multi beam echo sounder akan memberikan akurasi data yang jauh lebih baik dibanding single beam, tapi single beam sendiri sudah ada standar tertentu yang bilang bahwa oh data ini cukup for a single beam, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, jadi dia itu current knowledge gitu ya. Jadi dia juga merekam knowledge yang ada pada saat data tersebut diambil ya. Lalu diagnostik tekniknya tentunya semakin lama akan semakin baik ya. Untuk apa? Untuk mendekati nilai yang sebenarnya ya. Dan tetap gitu ya yang namanya standar itu harus ada karena kita pengen siapapun yang melakukan pengukuran itu standarnya sama, kualitasnya sama. Nah, jadi tadi kita sudah membahas akurasi posisi dan akurasi tematik atau akurasi atribut, kita juga bisa bilang ya. Ada juga akurasi yang berkaitan dengan kelengkapan, logical konsistensi dan juga temporal ya. Jadi tergantung mana yang sedang kita perhatikan dan rekan-rekan bisa em, membaca lebih lanjut di tautan di bawah. Kita akan masuk ke positional atau geometric accuracy.